warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini saya akan bercerita betapa hidayah Allah itu misteri. Jadi hari ini Islam di Eropa itu, khususnya di Belanda ya Pak ya, sedang dalam sorotan pemerintah dengan pengawasan yang sangat ketat. Karena yang sedang berkuasa hari ini itu partai liberal PVV yang dipimpin oleh Geert Wilders. Yang membuat partai ini dipilih itu karena dulu pernah berjanji, kalau partai saya berkuasa, maka saya akan mengembalikan Belanda seperti Belanda aslinya. Tidak ada migran, tidak ada umat Islam, dan semua damai mengikuti tata kehidupan umat non-muslim pada umumnya. Itu janjinya Pak. Karena dia berjanji itu, maka banyak orang yang ternyata merindukan Belanda tanpa migran, tanpa Islam. Sayangnya pemerintah Belanda tidak bisa begitu saja mengembalikan migran ke negara aslinya, tidak bisa begitu saja menghentikan pergerakan Islam, maka dia menunggu momentum untuk menghilangkan migran dan mengembalikan ke negara aslinya. Momen yang paling dia nanti itu diciptakan oleh pemerintah Belanda pada bulan, sekarang bulan apa? Desember, November, Oktober. Jadi bulan Oktober itu ada pertandingan antara klub sepak bola Israel dengan klub Belanda, main di Amsterdam. Kalah pemerintah. Klub bolanya Israel kalah, marah itu Pak. Supporternya marah. Orang melihat ini semuanya by design. Turun ke jalan, dan dia melihat ada satu bendera Palestina dipampang di salah satu flat gitu Pak ya, naik di lantai 2, dirobek benderanya. Ada orang Maroko datang bawa taksi, diberhentikan, dipukuli. Tidak lama orang Maroko datang ngerutuk orang Israel ini Pak, lari ke birit-birit. Ada yang terjun ke kanal, ada yang lari. 2 hari kemudian pemerintah Belanda mengeluarkan aturan, siapapun yang terlibat pada kerusuhan di malam itu dikembalikan ke negara aslinya. Benar-benar dikembalikan. Dan itu memang momen yang ditunggu oleh pemerintah Belanda. Saya pulang kemarin, saya masih paspor Indonesia, pulang, seumur-umur nggak pernah keluar skipul bermasalah. Masuk mau ke departure gate, diambil oleh 2 orang pakai baju preman gitu Pak. Seumur-umur nggak pernah Pak. Digiring masuk, dia ngomong ngerocos bahasa Belanda. Saya bilang, saya nggak bisa bahasa Belanda, saya nggak bisa bahasa Belanda. Dia ngomong terus bahasa Belanda. Terakhir dia berhenti, baru saya bilang, ikan niet spreken Nederland meneer, klein beetje. Terus dia bilang, loh kamu bisa bahasa Belanda sedikit? Ya, saya kerja di sini, saya riset, saya di perguruan tinggi, ngasih izin tinggal macam-macam. Lalu dia bilang, seumur-umur nggak pernah. Seumur-umur tidak pernah masjid di Belanda itu didatangi oleh pemerintah Belanda, dia pengen tahu kegiatannya, dan itu terjadi hari ini. Di Eropa, mayoritas orang Islam itu berasal dari 3 negara yang berbeda, Turki, Maroko, dan Indonesia. Ketiga negara ini punya tipikal yang tidak sama. Muslim Maroko cenderung keras melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Orang Turki tengah-tengah. Ada sebagian yang keras, ada sebagian yang lembut. Orang Indonesia, termasuk ulamanya yang ada di sana, cenderung lembut, tidak melakukan perlawanan. Mengapa ini terjadi? Karena mereka yakin bahwa hidayah Allah itu misteri. Orang yang benci Islam hari ini belum tentu 5 tahun yang akan datang masih membenci Islam. Dan kalau kita membaca sejarah, tahun 2008 itu ada sahabatnya, ada Wilders dan temannya. Wilders itu yang sekarang memimpin PVV ya.
Itu bikin film judulnya Fitnah. Kalau Bapak masih cek di YouTube masih ada itu filmnya. Film ini keras, diputar di seluruh dunia. Isinya mendiskreditkan Islam, isinya menggambarkan Nabi itu haus perempuan, isinya menggambarkan Islam itu haus pertumpahan darah. Kejam sekali. Beberapa tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya 2010, pembuat film ini namanya Arnold van Doorn. Ini sahabat karibnya Geert Wilders di parlemen. Memutuskan masuk Islam, Pak. Coba bayangkan, Pak. Ini yang dihitung betul sama ulama Islam pada saat itu. Kamu nggak usah melakukan perlawanan karena hidayah Allah itu misteri. Kamu nggak bisa berharap semua orang di seluruh dunia itu senang Islam, semuanya Muslim, nggak bisa. Karena itu sunatullah. Dalam surah Yunus itu Allah tegaskan jelas, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukriun nas hatta yakunu mu'minin. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah itu menginginkan seluruh umat Islam itu mendominasi di dunia, gampang. Itu bukan perkara yang susah. Kalau Allah menginginkan semua orang Pertamina Muslim itu gampang. Menginginkan semua orang Indonesia Muslim itu gampang. Tapi sampai kapan kamu mau bermimpi itu? Sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Maka perbedaan itu keniscayaan. Orang non Muslim itu keniscayaan. Orang beda cara beribadahnya dengan kita itu keniscayaan. Jangan pernah bermimpi semua orang senang sarungan, semua orang pakai celana, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu yang dipegang teguh oleh ulama Indonesia. Maka berdasarkan dari pengalaman itu, Arnold van Doorn masuk Islam 2010. 1 tahun berikutnya anaknya karena melihat bapaknya masuk Islam kok tambah santun, tambah kasih, anaknya juga masuk Islam. Orang lagi ada lain, orang yang benci Islam, namanya Joram van Klaveren. Benci Islam tapi kemudian dia baca buku Muhammad karangan Martin Links, lalu dia masuk Islam. Dia yakin bahwa orang yang benci Islam pada saat ini itu masih kemungkinan suatu saat akan memeluk Islam. Dan kita tidak bisa memaksa orang masuk Islam. Jangankan kita, Nabi saja pernah ditegur oleh Allah karena memaksa siapa, Pak? Pamannya masuk Islam. Bapak kok lemes ini, bonus tahunannya sudah habis atau gimana? Pamannya Nabi siapa, Pak? Paman Nabi, Pak? Abu Thalib. Ditegur sama Allah, Pak. Kata Nabi ketika pamannya menjelang wafat itu kan dibisiki di telinga, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, mbok yao sebelum mati kamu itu mengucap syahadat, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ini nanti yang menjadi alasan kenapa saya harus membela kamu di hadapan Allah. Tapi apa jawaban Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Gak bisa Muhammad, kamu itu tugasmu itu hanya menyampaikan, gak bisa memaksa. Itu hak prerogatif Allah. Dalam tafsir digambarkan innama alaikal balagh, tugasmu itu hanya menyampaikan. Urusan dia masuk Islam tidak masuk Islam itu urusan saya, kata Allah. Jadi jangan pernah bermimpi ketemu bos pimpinan bule, wis umpama iki Islam. Udah, Pak. Ada orang muda ini seumpama Islam jadi menantu saya. Sudahlah, itu hak prerogatif Allah. Innama alaikal ya'am kalimatan asyhadu laka biha indallah. Jadi hari ini sama kondisi di Belanda sama di Amerika sama. Mereka selalu menjual Amerika tempo dulu, Belanda tempo dulu, tanpa migran, tanpa muslim. Karena itu yang dinanti oleh orang. Maka pelajaran berharga yang dapat kita ambil hari ini adalah betapa perbedaan agama, orang benci sama Islam itu bukan sesuatu yang baru, gak usah kaget. Jangan pernah bermimpi semua orang menjadi NU, semua orang menjadi Muhammadiyah, mustahil, Pak. Karepe kuwabe wong seneng tahlilan, kuwabe enggak mungkin, Pak. Sudahlah, biarkan indah berbeda seperti ini, sudah. Yang ke timur, yang ke barat. Yang seneng pakai sarung, udahlah, itu udah indah, sudah biarkan.
Jangan bikin seragam, karena memang itu keniscayaan. Dan jangan pernah berharap orang-orang yang membenci Islam hari ini akan diadab oleh Allah dengan balasan yang pedih. Tidak mungkin. Suatu ketika Nabi ketika kalah dalam perang Uhud, ya Pak ya, Nabi kecewa, Nabi marah. Lalu dalam tafsir digambarkan begini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma al'in fulanan, Allahumma al'in Harith bin Hisham, Allahumma al'in Suhail bin Amr, Allahumma al'in Sufyan bin Umayyah. Ini adalah tokoh besar yang menjadi penyebab kekalangan umat Islam pada saat itu. Nabi marah, Nabi berharap, ya Allah, laknatlah orang-orang yang membenci Islam pada saat itu. Lalu ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, mau saya mengadab orang, mau menyiksa orang, mau memberi hukuman orang, itu hak prerogatifnya Allah. Kamu tidak berhak untuk mendoakan keburukan yang jatuh kepada orang lain. Mau orang itu diberi hidayah masuk Islam, mau tidak diberikan hidayah Islam, itu urusan Allah. Kita tidak punya hak untuk memaksa Allah memberikan petunjuk kepada orang, memaksa Allah memberikan adab kepada orang. Yang kedua, yang bisa kita lakukan hari ini adalah, karena kita nggak bisa maksa orang, maka menampilkan Islam itu dengan nilai-nilai yang sebetulnya. Islam yang bersih, buang sampah pada tempatnya, belok di tempat yang seharusnya, parkir jangan di depan rumahnya orang, kerja tepat waktu, pinter terima kasih sama pimpinan, apresiatif terhadap bawahan, kasih kepada sesama, memberikan reward kepada orang yang seharusnya menerima pujian tanpa membedakan kelompoknya, agamanya, ras sukunya. Hanya dengan cara itu Islam menjadi agama yang dikagumi. Saya punya teman nikah dengan orang Belanda, mu'alaf, perempuan. Dia suatu saat curhat gitu Pak ya, saya itu punya istri kok susah diajak ke masjid, susah diajak sholat. Saya dalam hati, loh itu kan konsekuensi ketika kamu menikah sama orang non muslim, kamu masukkan Islam, di sisi lain kamu tidak kuat agamanya, itu kan konsekuensi. Kalau kamu mau ya kamu harus lebih kuat secara finansial, kuat secara ekonomi, kuat. Lalu dia tanya, saya bisa apa nih mas? Ya nggak bisa dipaksa orang ke masjid. Yang bisa kamu lakukan adalah, kalau kamu punya duit lebih, ajak makan enak. Kalau kamu lihat istrimu susah, bantu beban pekerjaannya. Kalau kamu ada dapat bonus, ajak istrimu, anakmu liburan, senengkan. Kasih contoh bahwa dengan kamu beragama Islam itu, kamu lebih kasih, kamu lebih sayang, kamu lebih perhatian. Hanya dengan cara itu agamamu menjadi daya tarik bagi pasangan hidupmu. Selesai. Sampai sekarang nggak ada komplain, berarti sukses caranya. Atau tambah remek, saya tidak tahu. Tapi itu yang kita bisa lakukan, Pak. Tidak bisa. Bapak mungkin tidak merasa di sini. Tapi bagi kita yang minoritas, nggak bisa maksa orang lain untuk senang Islam. Yang kita bisa lakukan adalah, yang terakhir yang bisa kita lakukan, karena petunjuk Allah itu misteri, hidayah Allah itu misteri, maka selalu meminta kepada Allah agar tetap iman, tetap Islam sampai akhir hayat. Ya, dan bersungguh-sungguh untuk konsisten mendapatkan hidayah Allah. Hidayah Allah itu tidak bisa dipaksa, tapi bisa kita perjuangkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Jadi kalau kita punya anak yang subuhnya kok males gitu Pak ya, bangunkan bener, bukan karena dia tidak mendapat petunjuk Allah, ya karena kita kurang bersungguh-sungguh untuk membukakan pintu hidayah kepada anak kita. Kurang apa Pak? Kurang struggle. Karena ini janji Allah pasti. Kalau kita bersungguh-sungguh membuka pintu hidayah, maka hidayah itu pasti datang. Nguoyo, kudu nguoyo. Saya ingat betul dulu waktu kecil tuh bapak saya kalau bangunkan saya dipijeti,
digendong ke kamar mandi, direbuskan air panas, pokoknya ngoyo betul. Kalau kita punya pasangan hidup yang sampai hari ini kok kurang semangat baca Quran, berarti perjuangan kita ya kurang struggle gitu, untuk membawa hidayah kepada istri kita. Ini mestinya tiap lembar Quran itu diisi uang 50 ribuan gitu. Sak bukaan saya ketahui tabuhan. Walladzina jahadu fina. Karena hidayah Allah itu akan datang berbanding lurus dengan perjuangan yang kita lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hidayah Allah itu misteri. Yang baik hari ini, yang sobo masjid hari ini, belum tentu akhir hayatnya mati dalam keadaan Islam. Yang benci Islam hari ini, yang belum baik hari ini, jangan terlalu benci berlebihan, karena bisa jadi akhir hayatnya lebih baik dari kematian kita. Misteri, Pak. Jadi kalau lihat orang baik hari ini, nggak usah berlebihan, biasa-biasa saja. Cukup, kagum cukup. Ya, kita banyak sekali tertipu ya Pak ya. Kagum sama orang, giliran kesandung masalah perempuan, loh alah, jeketek. Kita benci sama orang, ternyata masya Allah ya, ternyata biasa-biasa saja. Ya, perjalanan hidup itu misteri. Kita baca sejarah, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, putranya Abu Lahab, itu Darrah, bapaknya bencinya sama Islam, anaknya menjadi pejuang Islam. Abu Jahal, Abdullah bin Abu Bakar, itu perjalanan hidupnya yang paling benci sama bapaknya, ternyata wafatnya Nabi justru menggunakan siwaknya Abdullah bin Abu Bakar. Itu udahlah Pak, kita tidak usah kagum sama orang berlebihan, benci sama orang berlebihan. Hidayah Allah itu misteri. Tugas kita adalah pertama, menampilkan Islam dengan nilai Islam yang sesungguhnya, kerja yang benar, tepat waktu, profesional, terukur, tanggung jawab, jujur, empati. Karena hanya dengan cara itu Islam itu menjadi besar. Yang kedua, selalu konsisten meminta petunjuk Allah dan memperjuangkan hidayah Allah itu dengan sungguh-sungguh. Karena hidayah Allah itu berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan senang sekali jika ada kritik, pertanyaan, masukan dari Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Monggo Pak. Betul-betul. Sambut dah. Cukup Pak. Terima kasih Pak. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.